Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Rofika, NIM H1B119014, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum. Di sini saya ingin mempresentasikan pengusulan penelitian dalam mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo, SPD MCS, dan Bapak Dr. Andes Haji Nafarin Karim, MSI. Judul dari penelitian ini adalah peran keterwakilan perempuan terhadap Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Jambi luar kota. Baiklah, di sini terdapat susunan. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, terdapat sebuah lingkup daerah yang dikenal sebagai desa. Masyarakat hukum, adat, atau nama lain yang merupakan suatu bentuk pemerintahan terendah. Adapun landasan hukum, hal tersebut tersirat dalam pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Di sini pemerintahan desa terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat. Sementara BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Kecamatan Jambi luar kota, keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota BPD belum berperan cukup vital dalam pembangunan desa di Kecamatan Jambi luar kota. Meskipun dalam kenyataannya penerapan keterwakilan perempuan pada keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa telah diberlakukan sejak lama, yakni sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga tahun 2021. Kelima, ada kerangka dari penelitian mengenai teori atau yang membahas sebuah konsep dalam rangka penyusunan proposal ini, maka penulis menggunakan teori yang merupakan pijakan bagi penulis dalam penelitian ilmiah agar dapat mengamati, menulis, dan menelaah gejala serta peristiwa yang diangkat dari lapangan. Ada hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran dari sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian ini. Hipotesis ini juga dikenal sebagai hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini berupa hipotesis penguji. Pada penelitian ini, hipotesis alternatif yang dirumuskan dalam simbol atau bentuk X dan Y, yakni peran keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Jambi luar kota. Kita masuk ke bab 2, landasan teori. Yang pertama ada Kecamatan Jambi luar kota. Kecamatan Jambi luar kota merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dengan luas wilayah 250 km. Adapun batasan wilayah Jambi luar kota yakni di bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Sekernan, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Mestong, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Mestong, dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Pemayung. Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan desa di Kecamatan Jambi luar kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur dari fungsi dan tugas DPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berfungsi sebagai penetapan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa berasal dari masyarakat desa itu juga. Di samping menjalankan fungsinya, jembatan penghubung antara kepala desa dan masyarakat dapat menjadi lembaga yang berperan dalam representasi dari masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan dengan
keterwakilan wilayah. Selanjutnya ada ketentuan keterwakilan perempuan menurut undang-undang pada BPD di Kecamatan Jambi luar kota. BPD merupakan sebuah lembaga desa yang disejajarkan dengan pemerintahan desa dan bermitra bersama dalam menetapkan peraturan desa, dan juga BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Di sini, dalam pencalonannya, keterwakilan perempuan harus memiliki syarat mampu mengangkat, memperjuangkan, dan juga menyuarakan hak dan kepentingan perempuan. Selain dari memenuhi syarat utama anggota BPD lainnya, hal tersebut juga tertuang dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi, wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Oleh sebab itu, keterwakilan perempuan dalam anggota BPD sangatlah penting keberadaannya. Dalam hal ini, perempuan tidak hanya diikutkan sebatas memberi saran dan informasi yang hanya ikut atau hanya ikut dalam perkumpul-kumpulan desa, namun dapat mempengaruhi arah keputusan dan sama dengan laki-laki. Susunan yang terakhir ada bab 3, metode dari penelitian ini. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian berlokasi di Kecamatan Jambi luar kota, Provinsi Jambi. Jenis data dan sumber. Yang pertama ada jenis data. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang disajikan diperoleh dari sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Di sini ada pun teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Dalam penelitian ini, observasi adalah sebuah pengamatan yang dilakukan baik itu terlibat secara langsung atau partisipan maupun tidak langsung atau non-partisipan. Sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu dapat berkomunikasi dengan segala hal yang berhubungan dengan penelitian. Yang kedua, ada wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data di sini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Ada juga bagian-bagian dari teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data atau data reduction. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Yang kedua, ada penyajian data atau data display. Setelah melakukan reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data yang telah dilakukan pengelompokan dan penjabaran serta pemolahan, maka selanjutnya dilakukan penyajian dengan memetakan data tersebut pada bagian-bagian tertentu, sehingga akan menjadi lebih mudah untuk dipahami sebagian sekumpulan data atau informasi yang tersusun, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Poin terakhir ada penarikan kesimpulan. Setelah melakukan penyajian data yang ada, data terakhir yang dilakukan adalah menarik sebuah inti dari penelitian ini. Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.